Shalom, saya Insurati Komboy sebagai dosen STFT bidang Biblika Perjanjian Lama. Kita akan mulai dengan perenungan di hari ini. Maka saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita mengarahkan hati dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Kami ada di hari ini itu semua karena anugerah, karena pemberian Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Mari Engkau memberkati, berikan hikmat, sehingga firman yang akan kami dengar sungguh-sungguh dapat tertanam dalam diri kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Imamat, pasal 25 ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakannya. Perikop penebusan tanah. Maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, dari bagian firman Tuhan ini Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-27, saya memberikan tema yakni pengelolaan tanah yang berkeadilan. Kalau kita memperhatikan teks Imamat pasal 25 ayatnya yang ke-23 sampai 28 memiliki makna yang sangat kaya terhadap apa itu tanah. Pertama, secara ekonomis tanah itu adalah sumber pemeliharaan kehidupan pangan, sumber makan, sumber minum. Tetapi juga tanah itu adalah kesejahteraan bagi manusia dalam perspektif ekonomi. Tapi juga tanah secara sosial budaya, bicara tentang keterikatan, kekerabatan, mengikat relasi kehidupan umat Israel, serta menjadi identitas diri suatu bangsa. Nah, bagian yang ketiga juga, tanah secara teologis adalah pemberian Allah, sebagaimana dipertegas dalam ayat 23. Allah adalah pemilik mutlak atas tanah. Kalau kita memperhatikan pada video-video sebelumnya, penekanan-penekanan terhadap hal ini dapat dilihat kembali bahwa Allah lah sang pemilik tanah. Kepemilikan absolut itu ada pada Allah. Nah, secara umum kalau kita lihat teks Imamat 25 ayat 23 sampai 28 mempertegas relasi manusia dengan tanah yang tidak dapat dipisahkan. Agenda pemulihan tanah tentunya dipraktekkan dengan adil, dan nilai inilah yang merupakan panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai nilai untuk dihidupi juga pada umat di masa itu. Saudara-saudara yang terkasih yang diberkati oleh Allah, dalam bagian firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita sekalian kembali lagi melihat dalam teks secara khusus di ayatnya yang ke-27, di kalimat atau kata yang paling terakhir sekali, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Kalimat ini mempertegas akan tema pemulihan tanah. Pemulihan tanah yang telah dijual. Tetapi bagaimana upaya untuk memulihkan tanah itu tidak boleh lepas dari praktek-praktek keadilan. Dia tidak boleh dilakukan, pemulihan tanah dia tidak boleh dilakukan dengan cara yang curang, seperti perampasan, bahkan sampai pada pertumpahan darah. Kalau kita memperhatikan dalam narasi Kejadian, kita bisa mengerti secara filosofis bagaimana orang-orang Ibrani di masa itu memaknai kata tanah, Adamah, dan sejalan dengan kata Adam. Maka secara filosofis Yahudi, hal ini mempertegas ada keterikatan antara manusia dengan tanah. Sehingga teks Imamat ditulis dalam konteks rekonstruksi keimanan dan kebangsaan Israel di tengah konteks pembuangan. Tapi juga narasi penciptaan ini mempertegas bagaimana keterhubungan manusia dengan tanah dari akar kata tersebut. Kalau kita lihat tanah itu pada masa itu di masa Perjanjian Lama, tetapi punya relevansi hingga masa sekarang,
tanah itu adalah kunci keamanan dan kesejahteraan. Sehingga tentu pada praktek-praktek keadilan sulit untuk tidak terjadi. Karena dia merupakan fungsi utama bagi keamanan, menyatakan seberapa berdaya suatu bangsa dengan wilayah jajahan tanah yang dimilikinya. Tetapi juga kemampuan ekonomi, kesejahteraan yang akan dibawa dengan tanah yang luas. Sehingga akan sangat mendorong praktek-praktek ketidakadilan. Maka bagi kita sekalian pembaca teks di masa ini, teks ini sesungguhnya menjadi rambu. Sesungguhnya menjadi tanda pengingat bagi kita sekalian, menjadi cermin bagi kita sekalian untuk memperhatikan praktek-praktek ketidakadilan terhadap penguasaan atas tanah. Alasan ekonomi tidak boleh memutuskan keterikatan manusia dengan pemberian Allah, yaitu adamah tanah. Oleh karena relasi sosial yang mengikat struktur masyarakat, maka kita, salah seorang di antara komunitas, apabila kehilangan tanahnya, maka sepatutnya ada upaya solidaritas untuk memulihkan tanah. Dan kalau ia mampu menebus tanahnya sendiri, ia pun harus berlaku adil kepada pembeli tanahnya. Kalau tanah dalam perspektif ekonom merupakan komoditi yang menuntut pada ketamakan, sehingga mendorong praktek-praktek ketidakadilan. Situasi ini telah banyak terjadi di dunia masa kini, terlebih di atas tanah yang kaya ini. Tanah dalam perspektif antropolog dan sosiolog adalah alat pemersatu dalam tatanan masyarakat dan budaya, sehingga merupakan identitas sosial dan budaya. Maka di tengah praktek-praktek ketidakadilan terhadap pengelolaan tanah, teks Imamat 25 ayat 27 memberikan teguran keras bahwa biarlah sang pemilik tanah itu pulang kepada tanah miliknya. Puluhan tahun orang Papua diasingkan dari tanah karena pilihan politik. Ribuan pengungsi Duga diasingkan dari tanahnya karena kepentingan kaum kapitalis. Perjuangan panjang masyarakat suku Awiyu di Bovendigul, Papua Selatan, dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, sama-sama tengah terlibat gugatan hukum, menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hak hutan adat mereka. Maka tanah adalah pemberian Allah dalam keyakinan iman. Maka biarlah sang penerima boleh mengelolanya dengan adil. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di atas tanah yang penuh dengan ketidakadilan, firman Tuhan, Imamat 25 ayatnya yang ke-27, mengingatkan kembali kami sekalian. Biarlah para pemilik tanah itu menikmati anugerah yang telah Tuhan berikan, dan mereka jalankan dalam keadilan. Bantulah setiap kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh memaknai panggilan iman kami, atas pemberian tanah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan bangunlah solidaritas di antara kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengimani panggilan kekristenan kami. Kami bukan menjadi orang Kristen yang gampangan. Kami bukan menjadi orang Kristen yang mudah dibawa ke sana kemari tanpa ada keyakinan iman yang sungguh dan berkeadilan. Mari ya Tuhan, bantulah kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.